TikTok merupakan platform video pendek yang sangat digemari oleh masyarakat pada saat ini. Di balik kepopulerannya, ternyata tak sedikit TikTok memberi pengaruh pada kehidupan kita. Pengaruh seperti apa yang TikTok berikan kepada kita, terlebih kepada kita sebagai remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan bangga, izinkan kami dari SMA IT Al-Fikri Islamic Grade School Pekanbaru mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Identifikasi Aplikasi TikTok Terhadap Konsentrasi Remaja. TikTok memiliki algoritma yang selalu memunculkan video sesuai minat para pengguna. TikTok juga menyajikan video yang berkisar antara 15 sampai 60 detik. Hal ini membuat banyak pengguna yang sulit untuk keluar dari aplikasi TikTok dikarenakan video yang muncul sesuai dengan minat pengguna, serta video pendek yang disajikan di aplikasi TikTok membuat pengguna tidak mudah bosan saat melihat video di aplikasi TikTok. Banyak menghabiskan waktu di aplikasi TikTok dan seringnya melihat video tayang pendek memungkinkan memiliki kecenderungan mudah bosan sehingga membuat sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Menurut Global Web Index, pengguna TikTok didominasi oleh generasi Z. Dalam data tersebut disebutkan bahwa pengguna yang berusia 16 hingga 24 tahun sebesar 41%. Karena banyaknya pengguna TikTok dari kalangan generasi Z, hal tersebut membuat peneliti menjadikan generasi Z atau remaja untuk menjadi objek pada penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana minat remaja saat menonton video yang berdurasi 6-8 menit. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh keterikatan media sosial TikTok terhadap fokus jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana kecenderungan remaja saat menonton video yang berdurasi 6-8 menit. Dan kedua, untuk mengetahui pengaruh keterikatan media sosial TikTok terhadap fokus jangka panjang. Manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, menjadi referensi data durasi pemakaian aplikasi TikTok pada remaja. Yang kedua, menjadi referensi data minat video yang disukai oleh remaja. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam memanfaatkan waktu saat menggunakan aplikasi TikTok. Kajian teori pada penelitian ini adalah: yang pertama, TikTok, sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dan yang kedua, konsentrasi, pemusatan perhatian, pemikiran, jiwa, dan fisik pada sebuah objek. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif. Waktu dan tempat penelitian adalah pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2022 di Pekanbaru, Riau. Jenis dan sumber data adalah primer. Sumber primer dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun dengan melakukan penyebaran kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah persentase. Data yang berhasil didapatkan pada penelitian ini adalah berasal dari 67 orang responden dengan rentang usia 15-20 tahun. Hasil yang diperoleh dari responden tentang minat para remaja dalam menonton video yang berdurasi 6-8 menit adalah 28,4%. Responden menyukai menonton video dengan durasi 6-8 menit dan 71,6% responden tidak menyukai menonton video dengan durasi 6-8 menit. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data kesulitan remaja untuk keluar dari aplikasi TikTok. Penulis membagi data menjadi 3 bagian. Adapun data dapat dilihat dari diagram lingkaran berikut. Data pertama, tentang kesulitan remaja keluar dari aplikasi TikTok. 10% responden mengatakan sering sulit keluar dari aplikasi TikTok. 20% menjawab selalu, 10% menjawab jarang, dan 50% menjawab tidak pernah.
Data kedua, tentang kesulitan remaja dalam mengatur waktu dikarenakan aplikasi TikTok. 21% responden mengatakan sering sulit mengatur waktu dikarenakan aplikasi TikTok. 20% responden mengatakan selalu, 20% mengatakan jarang, dan 39% mengatakan tidak pernah. Dan data terakhir, tentang remaja merasa resah saat belajar di sekolah dikarenakan membutuhkan konsentrasi untuk jangka lama. Sebagian responden tidak merasa resah saat belajar di sekolah, tetapi 14 responden menjawab sering, 18 menjawab selalu, dan 14 menjawab jarang. Dari hasil yang telah disampaikan, responden memberi banyak alasan yang perlu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 50 responden menyatakan jika mereka merasa bosan jika melihat video dengan durasi 6-8 menit. Yang kedua, 8 responden menyatakan bahwa mereka akan melihat video jika video sesuai minat mereka. Dan yang ketiga, 9 responden menyatakan suka melihat video panjang karena rata-rata video panjang merupakan video edukasi. Dari alasan yang telah responden berikan, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Dr. Anna, yaitu John Hutton, bahwa TikTok adalah mesin dopamin. Otak manusia dalam beraktivitas membutuhkan perhatian berkelanjutan, yang mana rentang perhatian manusia rata-rata 8 detik. Aplikasi TikTok mengambil waktu yang tepat untuk membuat pengguna tidak mudah bosan, yaitu 15-60 detik. TikTok juga memiliki sistem penghargaan kepada para penggunanya. Algoritma yang didesain oleh TikTok yaitu selalu memunculkan video-video yang diminati oleh para pengguna sebagai bentuk penghargaan kepada pengguna, sehingga pengguna merasa dihargai. Munculnya perasaan merasa dihargai atau disenangi dipicu oleh hormon dopamin, yaitu bahan kimia di otak yang menimbulkan perasaan senang. Dopamin mendorong manusia untuk terus mengulangi aktivitas yang membuat mereka dapat terus mengeluarkan hormon dopamin, sehingga dapat menyebabkan kecanduan terhadap suatu aktivitas. Jika otak terbiasa dengan rentang perhatian yang selalu berganti setiap 15-60 detik sekali, ditambah saat pergantian rentang perhatian merupakan hal yang membuat mereka bahagia, sehingga mengeluarkan hormon dopamin terus-menerus. Wajar saja apabila banyak remaja yang merasa bosan apabila melihat video TikTok yang berdurasi 6-8 menit, karena remaja sudah terbiasa berganti fokus setiap 15-60 detik sekali, dan saat pergantian itu hormon dopamin selalu terkeluarkan sehingga membuat remaja terus bahagia. Juga, TikTok tidak terlalu membuat para responden terikat, tetapi TikTok memberi dampak untuk konsentrasi jangka lama. Pasalnya, banyak responden yang mengatakan bahwa mereka sering merasakan resah saat belajar dikarenakan sulit fokus untuk waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa konsentrasi di kalangan remaja sering merasakan resah di saat jam pelajaran, dan juga tidak mudah untuk bisa fokus ke waktu jangka lama. Dikarenakan remaja yang selalu menghabiskan waktu luangnya di aplikasi TikTok dan menonton video yang berdurasi pendek, sehingga untuk memfokuskan sesuatu yang menghabiskan waktu yang cukup lama, mereka mudah bosan lalu lebih memilih mengabaikan. Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: yang pertama, saran untuk remaja yang suka melihat aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi yang dapat membantu kehidupan kita sekarang. Tetapi, kita harus sadari bahwa TikTok memiliki sistem yang dapat menurunkan tingkat konsentrasi. Mengatur waktu dengan baik merupakan salah satu upaya agar tidak ketergantungan dengan aplikasi TikTok. Yang kedua, saran untuk pembaca. Pembaca hendaknya dapat melanjutkan penelitian terkait identifikasi aplikasi TikTok terhadap konsentrasi remaja. Diharapkan pembaca juga lebih memahami bagaimana cara mengurangi kecanduan aplikasi TikTok. Sekian presentasi yang kami bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.